Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Robiah Mufidatul Ummah, Vina Wahyuningrum, Tripuji Utami, Egi Raditya Mahendra, Selvi Nur Hidayati, dan Nur Afnistia Wardani akan memaparkan mengenai pengertian biogas dan jenis bahan baku biogas. Nah, untuk materi pertama mengenai pengertian dari biogas akan disampaikan oleh Uma. Kepada Uma, kami persilahkan. Baik, yang pertama pengertian biogas. Biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia, hewan, limbah domestik atau rumah tangga, sampah yang bisa didaur ulang atau biodegradable dalam kondisi anaerobik. Nah, kandungan energi biogas. Nilai kalori 1 meter kubik biogas sekitar 6.000 watt jam, setara dengan setengah liter minyak diesel. Sehingga biogas ini cocok digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, sebagai pengganti minyak tanah, LPG, butana, batu bara, maupun bahan-bahan lain yang berasal dari fosil. Yang selanjutnya adalah bahan baku biogas. Bahan baku yang pertama mengenai sampah organik akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, bahan baku biogas yang pertama yaitu sampah organik. Secara garis besar, sampah itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah khusus atau residu. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam, atau juga dihasilkan dari kegiatan seperti kegiatan pertanian, perikanan, tangga, industri, atau kegiatan lain. Contoh dari sampah organik, kulit buah, busuk, kertas, daun-daunan, jerami, sekam, sisa sayuran, atau ya yang ada di gambar bisa dilihat. Dan pemanfaatan sebagai bahan baku pembuatan biogas atau sampah organik berbagai keuntungan. Membantu mengatasi masalah polusi sampah, membantu penyediaan sumber energi yang murah dan terbarukan, serta membantu penyediaan pupuk alam. Next. Untuk bahan baku selanjutnya yaitu yang berasal dari kotoran hewan. Untuk bahan baku ini berasal dari kotoran dari hewan-hewan khususnya yang diternak oleh manusia seperti ayam, sapi, babi maupun kambing. Nah, untuk potensinya sendiri seperti pada tabel, misalnya 1 ekor sapi atau kerbau atau lembu itu per harinya dapat menghasilkan 10 kg dan setiap kilogram dari kotoran tersebut dapat menghasilkan 0,037 meter kubik per kilometer kubik biogas atau sekitar 370 liter biogas. Nah, sedangkan untuk kambing per harinya dapat menghasilkan 1,55 kg kotoran. Nah, dari kotoran tersebut per kilonya itu dapat menghasilkan sekitar 600 liter biogas. Untuk unggas sendiri per harinya dapat menghasilkan kotoran sekitar 0,10 kg. Nah, untuk produksi biogasnya sendiri, jika terkumpul 1 kilo nantinya akan dapat menjadi 740 liter biogas. Nah, sedangkan untuk babi sendiri, per harinya itu dapat menghasilkan 4,5 kg kotoran. Nah, untuk biogas yang dihasilkan setiap kilonya sendiri yaitu sekitar 500 liter biogas. Nah, potensi ini saya ambil dari sumber yaitu dari Journal Assessment of Biogas Resource for Rural
Electrification in Bangladesh yang dibuat oleh Saiful Islam dan kawan-kawan pada tahun 2017. Selain itu, pemanfaatan pembuatan biogas dari bahan baku kotoran hewan juga dapat mengurangi penyebab dari pemanasan global. Bagaimana yang kita tahu, salah satu gas yang menyebabkan pemanasan global yaitu gas metana. Nah, gas metana ini sebagian besar itu berasal dari ternak. Nah, jika kita ketahui sendiri, manusia itu mengkonsumsi banyak daging. Nah, sehingga peternakan hewan juga semakin banyak, sehingga menyebabkan metana yang dihasilkan dari kotoran hewan ini juga semakin banyak. Nah, dengan adanya pemanfaatan untuk biogas ini, diharapkan juga nantinya mampu mengurangi efek dari pemanasan global. Selanjutnya. Selanjutnya, bahan baku dari limbah cair. Limbah cair ini merupakan limbah dari sisa pembuangan yang dihasilkan dari suatu proses industri yang tidak digunakan lagi. Nah, kegiatan ini menghasilkan limbah cair yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku penghasil biogas. Kegiatan yang menghasilkan limbah cair ini antara lain kegiatan industri, rumah tangga, peternakan, dan pertanian. Tidak semua limbah cair dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku penghasil biogas. Hanya limbah cair organik yang bisa digunakan sebagai bahan baku biogas. Limbah cair tersebut antara lain urin hewan ternak, limbah cair rumah tangga, limbah cair industri seperti tahu, tempe, tapioka, brem, dan rumah potong hewan. Nah, berikut ini adalah gambar contoh gambar dari limbah cair pembuatan tahu dan tepung tapioka. Selanjutnya yaitu limbah pertanian. Bahan limbah pertanian lain yang dapat digunakan sebagai sumber bahan baku untuk produksi energi alternatif yaitu sampah-sampah pasar yang terdiri dari kulit buah-buahan seperti kulit nanas. Nah, bukti nyata yang dapat diberikan yaitu contohnya yaitu penggunaan ampas tebu, sisa pengolahan air tebu yang banyak dijumpai di sepanjang jalan atau tempat-tempat rekreasi. Nah, sebagian besar dari ampas tersebut dibakar tanpa ada usaha untuk menjadikannya sebagai bahan yang bernilai ekonomis. Nah, hal ini dapat meningkatkan pencemaran udara dan lingkungan dari asap yang dihasilkan serta sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ampas tebu ini dapat dimanfaatkan untuk potensi dijadikannya sebagai sumber bahan baku energi alternatif. Selain itu, terdapat banyak sekali hasil-hasil pertanian yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Sampah sayuran dan buah-buahan di pasar, sampah kulit buah-buahan seperti kulit nanas dan kulit pisang, tempurung dan ampas kelapa, sisa pengolahan buah kelapa, jerami, tongkol jagung, dan masih banyak lagi sisa hasil kegiatan pertanian yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yang kelima yaitu limbah manusia. Nah, limbah manusia belum banyak dimanfaatkan pada proses pembuatan biogas. Padahal sebenarnya limbah manusia ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembuatan biogas. Bahkan dengan kandungan CN yang lebih rendah daripada kotoran ternak, menyebabkan kotoran manusia ini lebih mudah terfermentasi sehingga lebih cepat menghasilkan biogas. Nah, kotoran manusia ini mengandung rasio CN sebesar kurang lebih 6-10. Nah, kotoran manusia ini memiliki keunggulan dari segi nutrisi, di mana timbangan C dan N ini jauh lebih rendah daripada kotoran ternak. Nah, menurut dari Nagami dan Ramasamy tahun 1999, tinja manusia ini dapat menghasilkan 28 liter per kilogram biogas dengan 1 meter kubik biogas. Kita dapat menyalakan lampu 60-100 watt selama 6 jam. 3 kali memasak untuk 5-6 orang
serta setara dengan listrik sebesar 1,25 kW menurut Gladstone 2006. Next. Selanjutnya ada efektif mikroorganisme atau EM4, di mana teknologi EM4 ini merupakan salah satu teknologi pemanfaatan jasad hidup dalam memperbaiki kesuburan tanah melalui cara kerja dalam tanah dengan menyeimbangkan populasi mikroorganisme yang menguntungkan dan menekan populasi mikroorganisme yang merugikan. Nah, keuntungan dari adanya penambahan EM4 ini pada proses pembuatan biogas adalah mempercepat proses fermentasi. Proses fermentasi lebih cepat karena EM4 ini terdiri dari bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp, bakteri fotosintetik atau Rhodosphedomonas sp, Streptomycetes sp, dan ragi atau yeast, serta Actinomycetes. Next. Yang berikutnya adalah limbah perairan. Limbah perairan ini yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas adalah tanaman-tanaman air seperti eceng gondok, rumput laut, dan alga. Nah, ketiganya itu memiliki karakteristik baik untuk dijadikan bahan baku biogas. Eceng gondok sangat tepat dimanfaatkan karena sering menjadi gulma di daerah perairan seperti rawa dan danau. Pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku biogas karena memiliki kandungan 43% hemiselulosa dan selulosa sebesar 17%. Hemiselulosa akan dihidrolisis menjadi glukosa oleh bakteri melalui proses anaerobic digestion yang akan menghasilkan gas metan dan karbon dioksida sebagai biogas. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand dan open mic. Ya, silakan kalau ada yang belum paham, ya yang katanya dengan presentasi bisa ditanyakan ke kelompok 1. Saya Nur Afni. Silakan Aulia. Untuk tadi yang pemaparan mengenai limbah cair, itu mengapa hanya limbah cair organik saja yang dapat digunakan untuk bahan pembuatan bioenergi ya, untuk bahan pembuatan bioenergi. Sebenarnya kandungan apa di dalamnya yang digunakan pada limbah cair itu? Yang diambil itu apa? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami. Iya, silakan Tri Utami. Iya, sebelumnya makasih banyak Kak atas kesempatannya. Izin bertanya, kan seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman pasti selalu ada inovasi-inovasi baru tentang untuk biogas ini. Nah, apakah ada inovasi baru untuk bahan baku biogas yang terbuat dari plastik Kak untuk sejauh ini? Soalnya kan mengingat plastik itu bahan non-organik dan sulit terurai. Kalau misalnya plastik bisa diubah menjadi biogas kan tentunya menjadi energi yang sangat ramah lingkungan sekali. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman lain, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Dijawab dulu aja yang dari Aulia tadi. Baik, Pak. Untuk pertanyaan Aul tadi, mengapa hanya limbah cair organik yang dapat digunakan sebagai bahan baku biogas? Kandungan apa sih yang harus ada dari komponen utama apa yang harus ada pada bahan baku biogas? Nah, bahan baku biogas ini hanya dapat menggunakan limbah cair organik karena seperti yang kita tahu limbah cair industri itu yang tidak organik banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia ini tidak sesuai dengan komponen-komponen utama dari biogas karena komponen utama biogas itu terdapat karbon dioksida, gas metana, nitrogen, hidrogen, dan karbon monoksida. Nah, seperti yang kita tahu, jika menggunakan limbah cair dari bahan anorganik, maka bahan itu tidak mengandung dikhawatirkan tidak mengandung komponen-komponen seperti gas metana, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Udah cukup ya Aul ya, kayaknya sudah terwakili. Langsung ke pertanyaan kedua. Iya Pak, sudah. Terima kasih Nur Afni. Yuk, pertanyaan kedua. Dari siapa tadi? Yang tanya siapa tadi ya? Sebelumnya untuk Mbak Tri Utami mungkin bisa dikatakan kembali pertanyaannya. Iya, Tri Utami. Baik Kak, jadi kan melihat tadi yang dijelaskan itu tentang bahan baku dari biogas itu yang dari organik saja. Nah, kan seiring perkembangan zaman tentunya ada inovasi-inovasi teknologi terbaru gitu. Apakah dari biogas ini bakunya non-organik ada plastik bakunya ada yang terbaru sampai Baik, izin jawab. Untuk inovasi sendiri itu dalam jurnal yang saya baca kemungkinan bisa menggunakan bioteknologi modern, misalnya menggunakan mikroba. Nah, tetapi kan kami dari kelompok 1 ini hanya membahas bahan baku, sedangkan untuk mikrobanya sendiri bisa dikatakan pada tadi yang perairan tadi, bahan baku dari perairan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa dari kelompok 2 yang dari proses pengolahan gitu loh, yang untuk menjelaskan bagaimana proses dari mikroba tersebut bisa diolah menggunakan bioteknologi modern menjadi biogas. Terima kasih. Ya, tentang biogas. Jadi simpulannya apa ini dari kelompok 1? Mungkin ada yang bisa mewakili definisi biogas. Sebelum kita pindah ke kelompok 2. Yuk. Halo kelompok 1. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk biogas sendiri yaitu gas yang terbuat dari bahan organik atau lebih tepatnya itu pemecahan materi organik menjadi materi yang lebih sederhana untuk
kemudian dijadikan biogas. Prosesnya apa namanya? Apa? Proses dalam pemecahan tadi, bahan-bahan organik menjadi metana, kemudian yang lain-lain yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, itu nama prosesnya apa? Prosesnya yaitu melalui proses fermentasi, Pak. Oke, fermentasi atau metanisasi. Jadi metan, ya, fermentasi dan metanisasi. Oke, kemudian yang kedua, komposisi gas yang ada dalam biogas apa saja tadi dari kelompok 1? Bisa menjawab lagi. Untuk komposisi gas pada komposisi dari biogas sendiri itu ada metana atau JH4 sebesar 55-75%, kemudian ada karbon dioksida atau CO2 sebesar 25-45%, kemudian ada nitrogen yang dengan kisaran 0,3%, kemudian hidrogen dengan kisaran 1,5% kemudian hidrogen sulfida dengan kisaran 0,3% sampai 3%, oksigen dengan kisaran 0,1 sampai 0,5%, dan juga air, Pak. Oke, ya, jadi komposisi utamanya ada metana, karbon dioksida, kemudian apa tadi, nitrogen, karbon monoksida, oksigen, gas apalagi tadi ya, hidrogen sulfida ya, dan yang lain-lain. Ini yang utama adalah gas metana. Oke, kemudian tadi bahan baku pembuatan biogas. Nah, bisa dijelaskan lagi secara singkat. Bahan bakunya apa saja tadi? Kelompok 1. Izin menjawab, Pak. Untuk bahan baku biogas yang pertama ada sampah organik. Sampah organik ini bisa kita peroleh dari sampah organik, misal sayuran atau buah-buahan. Nah, yang selanjutnya ada kotoran hewan ternak seperti ayam, sapi, babi, dan kambing. Selanjutnya ada limbah cair dari industri seperti tahu, tempe, dan tapioka. Ada juga limbah pertanian, limbah manusia. Satu lagi ada limbah perairan seperti eceng gondok dan alga. Berarti ada 5 ya? 6. Oke, 6. Oke, ulangi lagi. Yang pertama ada limbah sayur. Iya, sampah organik, Ya, sampah kotoran organik hewan. Ya. Sebentar dulu, dibahas dulu. Limbah organik itu misalkan dari sampah rumah tangga, kemudian sayur, buah yang membusuk di pasar, itu potensinya besar loh itu. Kalau saudara ke pasar, itu mesti di pojokan itu banyak sayur-sayuran yang membusuk. Nah itu kalau misalkan saudara mau mengembangkan biogas, misalkan besok KKN, kok diminta Pak Lurahnya, Dek, ini ada kotoran sampah pasar ini, kira-kira diapakan? Oh, dibuat biogas, Pak. Nah, itu nanti hasilnya besar. Oke, yang kedua. Kotoran hewan ternak. Kotoran hewan ternak. Hewan ternak itu ada sapi, kambing, ayam, babi. Ya. Apalagi yang ketiga. Limbah cair dari industri seperti limbah cair tempe, tahu, tapioka. Oke, limbah cair dari industri ya. Jadi ada tempe, tahu, tapioka. Yang keempat. Limbah pertanian. Limbah pertanian seperti sampah-sampah sisa pertanian, tongkol jagung, dan sisa pertanian sekam padi, seperti itu. Oke, tongkol jagung, sekam padi, kemudian kalau misalnya ada pertanian tebu, biasanya ya di pabrik tebu itu batangnya itu kan nggak terpakai, itu bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku biogas. Oke, yang keenam. Limbah manusia. Limbah manusia itu apa? Seperti tinja manusia. Tinja manusia. Oke.
Oke, mungkin itu ya dari kelompok 1. Yang paling penting itu adalah prosesnya. Jadi bagaimana proses dari bahan-bahan organik tadi diolah dengan bakteri anaerob, ya. Ada secara alami, kemudian ada secara buatan. Sebenarnya alami itu juga bisa menghasilkan atau memproduksi biogas. Ya. Ya, misalkan kayak di khusus kita sendiri, ya, di pencernaan kita sendiri. Apakah pencernaan kita sendiri bisa menghasilkan biogas? Dari kelompok 1 bagaimana? Secara alamiah gitu ya, dalam usus kita, usus hewan ya. Dalam tinja, mengapa kalau tinja ya, itu kan kita Nah, kalau septic tank-nya itu tertutup, itu yang bahaya. Karena lama-kelamaan septic tank itu akan menghasilkan biogas ya dan akan menekan. Makanya kadang kalau septic tank yang tidak dikasih udara atau peralon untuk angin-angin atau udara itu banyak yang meledak. Betul enggak? Nah, makanya di septic tank itu biasanya dipasangi peralon atau udara untuk angin-angin supaya gas yang diproduksi oleh bakteri anaerob ya di septic tank itu bisa dikeluarkan melalui udaranya atau melalui peralon itu tadi. Oke, itu yang harus saudara pahami ya terkait dengan bakteri anaerob yang membantu proses pembentukan bahan organik ya. Saya kira itu ya. Terima kasih kelompok 1. Nanti filenya bisa di-share di grup biar teman-teman yang lain juga bisa mengunduh. Jangan lupa untuk file board-nya ya. Jadi ada 2 file yang di-share di grup WA yaitu file PPT dan file board-nya. Oke? Sudah ada ya? Nah, nanti bisa di-share. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti kita lanjut ke kelompok 2. Saya share lagi link-nya atau link yang sama saja terkait dengan bagaimana produksi biogas. Nah, nanti ada kaitannya dengan kelompok 1. Kelompok 2 siap ya? Kelompok 2 ini Ayu Wulandari, Melia, Lailatul Fitriah, Latifah Fajri. Dari Inbon itu Mbak Tri Utami hadir, Latifah Fajri hadir? Hadir, Bapak. Ya. Oke. Ini silahkan nanti kalau ini habis gabung dengan link yang sama. Ini berapa sih jumlahnya pesertanya? 35. Harusnya 36 tambah 2, 38, 39 ya harusnya ya. Berarti ada yang belum. Tidak apa-apa. Nanti dicek lagi.